Awalnya ada berapa pabrik sih di sini? Yang satu pabrik tidak jalan. Kendalanya apa sih Pak punya pabrik tahu ini? Dari modal kali ya, Dalam sebulan itu omsetnya rata-rata berapa sih? tergantung produksi tiap hari ya. Teman-teman, kali ini Kos Nanda sedang berada di wilayah pengrajin tahu, terletak di Hutan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Gimana sih pengrajin tahu bisa bertahan sampai sejauh ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu, ya, saya tuh baru tahu bahwa di daerah perumahan ini ada pabrik tahu ya. Iya. Gimana sih ceritanya? Bisa awalnya berdiri pabrik tahu ini? Jadi awalnya nih dari tahun 60-an di daerah Hutan Kayu Utara ini berdiri pabrik tahu. Mungkin saya waktu itu belum lahir ya. Saya tahun 74 lah lahir. Nah, kalau dari orang tua tahun 60-an tuh pabrik tahu sudah berdiri. Sebelumnya juga orang tua tuh dari dasar dulu ya belajar tentang gimana cara bikin tahu. Nah, lama-kelamaan dia mendirikan pabrik sendiri, memproduksi sendiri tahu. Sampai 2019. Oh, lama juga ya? Iya, 2019. Kebetulan sekarang yang nerusin anaknya nih, saya sama kakak saya. Oh, jadi diwariskan lah ya, Iya, kegiatan usaha ini gitu oleh Bapak. Oleh orang tua saya. Dari 2019 sampai sekarang saya meneruskan usaha orang tua. Berdua sih bersama kakak saya perempuan. Nah, itu kalau boleh cerita Pak, awalnya ada berapa pabrik sih di sini? Kalau dilihat dari bangunannya kayaknya luas ya pabriknya ya Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan emang di sini agak luas ya. Jadi sebenarnya sih kalau pabrik tuh ada dua ya. Cuman yang satu tidak jalan, tidak produksi dikarenakan waktu itu kita mencari pegawainya agak susah ya. Jadi mereka mungkin dari dulu udah belajar di sini, udah dapat ilmunya, akhirnya dia di kampung mendirikan sendiri. Oh, buka usaha sendiri. Buka sendiri. Belajarnya di sini. Belajar di sini. Gitu. Jadi dasar-dasarnya mereka udah tahu. Nah, semenjak itu yang satu pabrik tidak jalan, yang jalan cuma satu ini, pabrik yang ini. Tuh. Bapak tuh lebih spesialis dari sisi produksinya ataukah hanya terima jasanya aja atau gimana nih untuk sekarang, makin ke sekarang ini gimana perkembangan usahanya? Kalau sekarang sebenarnya sih tetap kita dari produksi ya. Oh, dari produksi, berarti kacang kedelai Bapak sedia juga? Iya, dari kedelai. Jadi sebenarnya kita menyediakan kedelai. Nah, kita jual ke pedagang tuh dari kedelai gitu, misalnya 10 kilo ya, dijual ke pedagang, nanti yang buat pegawai kita yang ngolah. Jadi si tukang tahu ini datang ke sini, Pak Aris, Bu Aris, saya beli kedelai misalnya anggaplah 5 kilo gitu. Iya. Nah, dari kedelai 5 kilo itulah ditungguin. Iya. Iya betul ya, begitu ya, ditungguin sampai menjadi tahu. Iya, diproduksi oleh karyawan kita ya, pegawai. Apakah 5 kilo kedelai itu sama dengan 5 kilo tahu? Oh tidak, jadi sebenarnya lebih dari 5 kilo ya. Hasil akhirnya lebih dari 5 kilo? Enggak, standarnya 10 kilo kedelai, tapi hasil akhirnya bisa ratusan ribu tahu ya, berbentuk tahu. Jadi hasil akhirnya dihitungnya ratusan ribu tahu, ya, bukan berapa kilo tahu gitu enggak ya? Enggak. Biji, jadi per biji jadinya per biji tuh jadi ratusan atau ribuan tahu gitu. Dari 10 kilo kedelai. Di sini di Hutan Kayu Utara nih kurang lebih ada
20 pabrik tahu kurang lebih ya di Hutan Kayu Utara. Padahal kelihatannya seperti perumahan ya Pak ya? Iya, betul. Nggak kelihatan seperti pabrik gitu Iya. loh wilayahnya. Kita setiap gang pasti ada pabrik tahu. Setiap gang pasti ada pabrik tahu. Kendalanya apa sih Pak punya pabrik tahu ini? Ya mungkin kalau kendala dari modal kali ya. Oh gitu, kenapa Bu? Dari sisi Mungkin modal? Kalau dari modal mungkin dari harga kedelai sekarang naik terus. Oh. Dulu waktu kemarin-kemarin dari bahan bakar juga sama. Bahan bakar naik. Apalagi kita kan produksi kebanyakan tahu goreng ya. Kita pasti Perlu minyak goreng? minyak goreng. Nah, waktu kemarin-kemarin tuh sampai susah banget nyari minyak goreng gitu. Sampai harus pakai surat apa? Harus punya NPWP beli minyak goreng. Oh, Dari subuh. sempet ngerasain kayak gitu ya? Iya. Apakah harga tahunya sama jualannya? Dari pabriknya sih sama, tapi nanti sama pedagang dipasarkannya Beda-beda. Iya. Oh, tapi keluar dari pabrik, semua pabrik kompak harganya. Kita ada itunya apa? Ada komunitasnya Ada ya? komunitasnya, iya. Oh, Jadi iya, 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 iya. kedelai naik kita sama serentak naik gitu. Saling info nih ya, kedelai naik, Iya. baru ini gitu. Tapi dari sejak pandemi sampai sekarang nih, kalau boleh di-sharing, udah berapa kali harga tahu naik nih? kurang lebih 8 kali naik kali ya. Iya, ada. Dalam 1 tahun? Iya, itu dalam Oh, luar biasa sekali ya. Kurang lebih ya. Sementara proses di sini terus berjalan ya. Iya. Nah, itu gimana tuh ngaturnya? Harga sebentar-sebentar naik gitu kan? Itu gimana tuh, Bapak Ibu? Sebisa mungkin yang ada mengeluarkan modal bisa segitu ya udah segitu. Udah gitu dari segi produksinya juga waktu selama pandemi kan berkurang. Ya kita waktu itu nggak terlalu banyak mengeluarkan modal. Makanya produksinya juga agak menurun. Berarti tidak mengeluarkan dana untuk pembelian aset tambahan atau apa gitu enggak ya? Sejak 2019? Iya. Kalau dari sisi pengeluaran yang rutin nih, misalnya kayak gaji karyawan itu per bulan atau per minggu? Kalau gaji karyawan tuh semuanya per bulan. Per bulan. Per bulan. Tapi dia setiap hari dapat uang makan. Oh, dapat uang makan juga di samping gajian Iya. bulanan. Kalau mereka lebaran THR apa dapat THR? Oh iya, itu memang kewajiban kita mengeluarkan THR untuk iya? karyawan semua ya. Iya. Oh, Untuk pedagang, untuk pegawainya juga mereka dapat THR dari kita. pedagang juga. Pedagang Iya. itu kan orang yang ngambil tahu di kita ya? Ya, ngambil dari kita kan mereka di sini semua pedagang tuh. Kurang lebih ada 5 pedagang di sini. Maksudnya tuh pedagang itu mereka pedagang yang karyawannya Pak Aris gitu. Mereka pedagang. Iya, termasuk karyawan pedagang tuh termasuk. Oh, jadi berarti kita bilangnya mungkin marketingnya gitu kali ya? Iya, Marketingnya ya. pemasarannya pedagang itu ya. Dia yang nganterin tahu ke banyak tempat gitu. Dia punya langganan sendiri. Oh, Yang saya dia bilang, supply sendiri ya. Dalam sebulan itu omsetnya rata-rata berapa sih? Tergantung produksi tiap hari ya. Ah, Kadang produksinya kan nggak tentu tiap hari tuh gitu. Gimana nanti pemesanan pedagang gitu. Bisa sehari sampai 2 atau 3 kintal tuh sehari ya produksi. Jadi, produksi. jadi tiap hari itu keuntungan mungkin nggak tentu ya. Mungkin kalau di ini kurang lebih 200 sampai 300 ribu ada? kalau dari sehari mungkin Ada. bersih ada lah 200 sampai 300 ribu gitu tergantung. Berarti kalau dalam sebulan itu ketemu sekitar antara 6 sampai 9 juta lah ya. Ya, kurang Tergantung gimana ramenya. gimana ya gimana. Kira-kira kedepannya mau meluaskan usaha? Kalau mungkin saya untuk memperluas produksi aja dulu ya. Kalau untuk menambah produksi yang lain kita belum ada ke situ ya. Soalnya dari lingkungan juga kadang-kadang kita mengikuti lingkungan juga ya, lingkungan di sini gitu. Pak Aris, ini media pemasarannya sekarang seperti apa ya? Maksud masih tradisional kah atau sudah menggunakan media sosial? Kebetulan kita masih tradisional ya. Masih tradisional ya? Banyak media sosial tapi kita belum ya. Pasarkan langsung gitu. Oh, pemasaran langsung. Iya, pemasaran langsung. Pak Aris kan kemarin itu kita sempat melewati pandemi ya. Ya, Alhamdulillah pabrik nggak tutup ya. ya alhamdulillah nggak tutup ya. Nah, apa tuh kiat-kiatnya bertahan di masa sulit itu tuh? Pertama sih kita sabar ya. Kita sabar aja dulu nerima keadaannya emang begini ya. Begini. Dengan produksi yang sedikit gitu ya? Ya, Iya. produksinya mempengaruhi, produksinya berkurang lah.
Nah, sepanjang ini nih melewati pandemi dengan produksi yang sempat sedikit gitu ya, ada nggak sih usaha Bapak ini sama Ibu meminjam dana bank? Kita kebetulan pernah meminjam dana dari bank, tapi emang itu melalui proses ya, dari pihak sana menyuplai apa? Survei. Survei dulu melihat usaha kita gimana, berjalannya gimana. Tapi alhamdulillah waktu itu kita dibantu. Dibantu ini dalam artian pinjaman atau bantuan? Pinjaman. Pinjaman. Oh, pinjaman. Oh. Pinjaman buat modal usaha gitu ya. Oh, gitu. Ya. Oh, kredit modal usaha. Kredit. Kekurangan modal ini gimana buat ngatur keuangan. Karena memang ada juga kali ya tagihan yang macet ya, ada juga orang ngambil tahu di kita tapi pembayarannya nggak lancar gitu maksudnya. Ada juga. Itu kan berdampak ke cash flow juga ya. Nah, jadi sebagian modal kita dibawa sama orang lain. Nah, yang agak repotnya itu juga situ, ya, ya. resiko lah itu ya, resiko usaha ya. Jadi kita harus punya modal lebih kali ya, 2 kali lipat kali ya. Iya. Soalnya kan kalau dari usaha tahu tuh dari sistemnya kan kita storan ya. Kadang pedagang store-nya ya mungkin belum ada katanya gitu, di luarnya masih macet. Jadi ke kitanya juga macet. Buat pembelian ini jadi kurang gitu, buat gaji karyawan atau apa. Tapi semaksimal mungkin kita usahakan gitu ya, gitu. Sebisa mungkin saya mengatur mengolahnya gitu ya. Kalau Boleh dong Bapak Ibu di-share ini gimana nih bertahannya di masa sulit ini nih, kiat-kiatnya lah gitu. jalani aja yang Biar berdoa lah gitu. jalani yang sudah ada. Kalau bisa kita ya tetap berjalan, bertahan, jalani, dan salah satunya kita tetap ya berdoa. Oke, Pak Aris, Bu Desi, kalau misalnya nih ada teman-teman kita pengen beli tahu, baik dikonsumsi sendiri atau mungkin pengen jadi resellernya, Iya. gimana nih caranya nih? Boleh dong diinfo. Oh iya, mungkin bisa langsung ya datang ke sini ke alamat rumah kita di sini di Jalan Srikaya Ujung nomor 7 RT 9 RW 6 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur gitu. Atau bisa menghubungi kontak gitu ya. Nomor telepon. Nomor telepon mungkin bisa di 0812 95 21 26 27. Ya buat teman-teman jangan lupa nonton channel YouTube Coach Nanda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.